Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa alhamdulillah. Saudara-saudari, mari kita mulai kajian kita ini dengan niat agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk ikhlas beribadah kepadanya, dan agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah memberikan segala keberkahan bagi kita dalam kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masuk dalam golongan orang-orang yang saleh, orang-orang yang mendapatkan keindahan dunia dan akhirat. Al-hadirin wa ala kulli shalihin wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ani wa iyyakum bi'ulumi fid dharain. As-sani an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu. Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyu alladhi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Muttafaqun alaihi wa hadha lafdhu Muslim mukhtasar Bukhari. Muttafaqun alaihi wa hadha lafdhu Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, hanya kepadamu lah aku berserah diri, dan padamu aku beriman, dan atasmu aku bertawakal, dan hanya kepada Engkau aku kembali, dan dengan pertolonganmu lah aku berbantah atau berdebat. Ya Allah, aku mohon perlindungan dengan kemuliaan-Mu. Tiada Tuhan melainkan Engkau, dan aku mohon agar Engkau tidak menyesatkan diriku. Engkau Maha hidup yang tidak akan pernah mati, sedangkan semua jin dan manusia pasti akan mati." Muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari 2020, Muslim 2013. Hadis ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sidin al-Qudri. Jadi kalau doa-doa Nabi ini kalau kita perhatikan itu memiliki makna yang sangat luar biasa. Dan karena itu, karena babnya kita bertawakal, maka dibuat oleh Imam Nawawi dalam bab ini. Yaitu kalau kita belajar teks hadis dan Al-Quran, biasanya itu guru kami itu pasti nanya, aina syahid. Jadi maksud syahid itu hanya yang berkaitan dengan bab. Apa syahidnya di sini? Wa 'alaika tawakkaltu. Lalu kita ada namanya wajhus syahid. Wajhus syahid itu artinya apa sih hubungannya? Kita perlu menjelaskan hubungannya dengan judul hadis ini dengan judulnya. Maka dari kita wajhus syahid di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dan beliau memohon kepada Allah dengan mendekatkan diri kepada Engkau aku bertawakal. Ini kan sebuah tafsirnya. Nah, sebuah hadis kayak gitu. Wajib syahidnya apa? Karena manistafad dengan hadis. Setelah syarah jelaskan dengan syarah. Kalau hanya kena manistafad dengan hadis. Itu namanya perbedaan. Kalau kita belajar itu namanya fondasi ilmu. Supaya biar ketika memahami hadis itu atau Quran, kita mengetahui syahidnya dulu di mana, tentang yang berkaitan dengan pembicaraan kita. Nah, kemudian wajhus syahid. Wajhus syahid itu kita menjelaskan kaitannya. Kalau di tafsir munasabatul ayat ya Pak. Munasabatul ayat. Kalau dia wajhus syahid. Nah, jadi dari hadis ini kita mempelajari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabi ini paling afdal kita baca. Apa perbedaan membaca doa Nabi dalam doa di Al-Quran?
Doa dalam Al-Quran itu ada yang dianggap doa, ada yang kada. Ya, paham ya. Ini ada nama kita Ustaz membaca doa. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aidan li awwalina wa akhirina. Apa itu? Itu doa Nabi Isa, kita turunkan maidah, kita turunkan hidangan. Itu zaman Nabi Isa kisah, bukan doa. Tapi kalau doa, yang doa Nabi Ibrahim boleh kita ambil. Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Salah, itu boleh diambil. Nah, lalu pertanyaannya, boleh nggak kita ubah? Karena berjamaah, ada lagi Rabbi ja'alni Rabbana ja'alna muqimas shalah min dzurriyyatina. Boleh nggak? Ada jawabannya boleh. Lalu tetapkan afdal. Harus beda, harus kita memahami apa bedanya afdal. Kalau afdal itu artinya yang kada afdal bagus saja dibaca, ada salah. Tapi lebih baik. Bukan kada baik kan sebetulnya, baik juga. Ada baik dan lebih baik. Apa jadi belakang rupiah berapa Ustaz? 50.000 yang ini. Yang lebih baik yang 150. Apa jadi ulun mau beli mobilnya selesai. Main kamu ternyata lebih afdal. Fitnya ada daripada kada kopiah ya. Lumayan kada kopiah makro. Daripada kada kopiah itu mana makro. Jadi juga, nah itu pahamnya. Ini banyak yang salah memahami. Bila kada afdal ternyata kada boleh, bukan. Jadi kita dalam berdoa itu paling afdal diambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi. Tapi kalau kita mengambil dalam Quran, boleh kada kita ubah? Jawabannya boleh. Yang disebut dengan iktibas, mengutip. Kemudian itu nanti menulis skripsi, itu ada kutipan, ada kutipan, ada kutipan itu biasanya dikasih tanda jala petik, terus garis miring, itu kutipan. Jadi proses kata-kata si pengarang kita berbisik. Kalau iktibas itu kita rubah, redaksinya kita rubah. Tapi tetap harus dibawa ke tulisan ada footnote-nya. Boleh mana kita ambil. Ya. Nah, dan doa boleh itu. Nah, hadis Nabi itu juga boleh kita ambil. Nih Nabi Muhammad Aslam boleh. Karena bukan riwayat. Iktibas. Nah, tapi jarak sendiri bersyukur karena nanti. Kalau kita bisa berdoa dengan ayat, ada kita rubah. Nah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada kita rubah sesuai Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati kita sesuai, maka kita dapat dulu pahala. Pahala membaca Al-Quran, pahala berdoa. Nah, itu istimewanya pula. Tapi kadang-kadang kalau kita bacanya protes apa jangan denak ini jelas ini itu ada pernah bahwa di masjid gara-gara Allah majirni dan Allah majirna bantam ujian si afdalnya Allah majirna ini jemaah aja ujian si Allah majirni bantam ya astagfirullahaladzim. Ini namanya aja Allah majirina memang alun ya la ilaha illallah. Kalau mau menang-menangan nyurah. Kenapa Allah majir ini? Karena kita masing-masing membaca itu. Oh itu aja. Lain Allah membaca sorangan, apa yang meminahkan Allah majirna aja. Ayo bicara. Itu daripada aja yo makan apalagi. Mana bisa aja tuh. Al-amru wasi' ya Syekh ahli Jumat. Masalahnya luas. Ini Allahumma antas-salam wa minkas-salam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Riwayat Muslim. Tidak membaca panjang lagi Allahumma antas-salam wa minkas-salam wa ilaika 'audus-salam hayna rabbana bis-salam wa adkhilna jannata dar-salam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Bid'ah. Ya. Menambah hijab daripada hadis Nabi bukan. Karena itu doa itu luas. Karena karimnya ada karimah ada uang ada kapung berapa-apaan ada
kita dengan doa ini cukup empati Nabi kepada Allah. Tapi bukan berarti dia kalau menambahin salah. Tapi yang intinya kita dalam kajian kita tuh kalau ada doa Nabi itu bagusnya kan hayati. Apa kita hayati? Allahumma laka aslamtu. Jadi terjemahannya apa? Aku berserah lagi. Bisa juga diartikan ya Allah, aku berislam kepada Engkau. Karena berislam dengan berserah beda. Kalau berserah itu pasif, ya Allah. Tapi kalau aku berislam, apa arti berislam? Ya Allah ya Tuhan, bantulah hamba ini menjalankan ajaran-ajaran Islam, pokok-pokok Islam. Mu'adz bin Jabal mengadu, ya Rasulullah, surah alaiya Islam, banyak Islam ajarannya. Berat bagi orang ya Rasulullah. Apa ya Rasulullah? Yusrun liman yassara Allah. Itu kalau kita baca di Al-Arba'in di terakhir yang 38 ya. Ya Allah ya Nabi, itu hai Mu'adz, kalau alim nih Mu'adz bin Jabal. Itu mudah bagi yang diberikan Allah mudah. Mana dari Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, aku berislam untuk Engkau. Artinya ya Allah, tolong kembali. Tapi kalau makna berserah ada juga maknanya. Apa arti berserah? Kenapa orang kayak ini kada kayak orang? Kenapa kan bertanya dalam hati kita tuh. Kenapa Tuhan hamba ini dilahirkan dari rahim seorang ibu dan ayah miskin? Yang tadi dilahirkan dari rahim yang sugih. Karena kamu bisa milih. Masuk di parut siapa? Ya. Jadi kita harus protes-protes itu. Makanya ada pelajaran kenapa sahabat Nabi itu bertanya hanya 13 kali. Jadi saya kali ini baca, dia baca di Quran. Yas'alunaka itu jumlah 13 kali ya. Ya, coba kamu lah. Ya, wahai Yas'alunaka itu berapa kali? Ya, jadi saya kali cuma 13 kali ya. Jadi sahabat itu sepanjang masa dengan Rasulullah 23 tahun, cuma 13 saja mereka bertanya. Oleh karena itu mereka itu berharap kalau ada orang Badui, orang luar kota datang Rasulullah, senang mereka. Ya, ujian balik di sini. Dekat di Asia gimana? 13 kali di sini. Itu salah. Apa hikmahnya? Kenapa kita ada boleh banyak bertanya? Hikmahnya karena orang Batakon itu yang Batakon itu ada 3. Kita ini Batakon karena salah satu dari 3 nih. Yang pertama memang nggak tahu seperti mana masjid para Taibah. Oh ya, terima kasih. Selesai, ya. Nah ini terbatas, orang kada tahu terbatas. Begitu diberitahu sudah selesai. Yang kedua ini repot nih. Ragu-ragu. Mana sana buat? Mana sih kereta? Itu masjid itu dia tulisan para Taibah. Nah. Makanya apa mau balik ya, seolah-olah kita ini udah stay-nya mau balik. Nah ini kada baik sudah. Yang lebih berbahaya jadi kamu tadi mau uji orang. Nah sama palinnya. Yang waktu sembahyang harus siapa? Ya Allah. Bagiannya ketampolan Allah Taala yang waktu itu. Nah itu sudah tanda-tanda dari orang sesat. Bangun ada nuruti siapanya semuanya harus Rasulullah, tetamulah Rasulullah. Kenapa itu kita disuruh pada banyak bertanya, tapi aman. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu kalau ditanya, tidak boleh kita tanya Allah. Kenapa ya Allah? Kan protes ini. Tapi kita yang akan ditanya Allah. Lan tazula qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala. Tidak akan lepas kaki anak Adam daripada api neraka itu sampai ditanya 4 perkara. Masa umurnya apa yang diisi, masa mudanya akan dilakukan, hartanya dari mana dapat dan untuk apa dilakukan. Itu sudah selamat tapi selesai. Wabika amantu, dan bagi engkau ya Allah aku beriman. Apakah ada berbeda antara Islam dan iman? Jadi jar ulama idza tafaqa iftaraqa wa idza iftaraqa ittafaqa.
Jadi bilanya Islam itu disebut sendirian maka dimaksud iman. Bila disebut iman maka yang dimaksud Islam. Ya ayyuhalladzina amanu pasti orang Islam. Tapi bila dua-duanya di sini, dua-duanya Islam lawan iman. Islam tuh wa aman tuh. Apa artinya? Berarti ada perbedaan. Ya di surah Al-Hujurat kata qalatil arabu amanna qul lam tu'minu wa la taqulu aslamna wa lamma yadkhulul iman fi qulubikum. Berarti Islam dan iman itu ada perbedaan. Kenapa bedanya? Islam itu zahir, nampak. Rukun Islam yang lima itu. Dua syahadat, salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat dan haji bagi yang mampu. Mestilah orang sembahyang itu tuh beriman. Ada mesti. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas. Wa yudlil salihin. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Lalu iman itu yang kita isi. Jadi iman non Islam berbeda. Islam itu isi apa? Wadahnya isinya iman. Lalu puncak daripada iman itu wa 'alaika tawakkaltu. Maka tawakal itu ujar Syekh Sa'di samaratun minal iman, min syajaratil iman. Jadi sini menggambar pohon akarnya rukun iman. Amatu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Jelas di bawah gambarin akarnya. Atau pohonnya ini salat, zakat, puasa, haji, betul. Kemudian apa cabang-cabangnya, lalu cabang-cabangnya furu'uhu. Lalu dari cabang-cabang itu lalu buahnya muncul. Maka buahnya tawakal. Jadi bila kita berislam, kita beriman, maka kita akan mendapatkan buah itu tawakal. Man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Itu kata mereka, Allah cukup. Jadi jangan teringat saudara-saudari turun dari rumah, bismillah, alhamdulillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Maka jika Nabi barang siapa mengucapkannya, maka Allah bilang kufita wa mukita. Engkau cukupi dan engkau dilindungi. Nah, turun rumah zaman-zaman pandemi ini was-was ya kalau dari masker dulu segala macam, tapi baca apa doa kita bertawakal dan itu samarah pohon tawakal ini kita dapat enak ada sekarang, ada langsung otomatis begitu bertawakal tang dapat aja lagi ya. Jadi tawakal ini kita dapat di akhirat, namanya di dunia ini kita akan merasakan kedamaian. Jadi jangan orang-orang Singapura oleh presiden yang pertama itu, jadi presiden orang Melayu itu manusia paling malas. Kalau orang Jawa menyebut orang Banjar ini manusia paling malas. Sama orang Aceh, mulai pagi sampai jam 9 duduk di warung aja ngopi. Ada yang seperanakan makan nasi kuning, lontong, berarti yang ini kada masak. Di warung aja pada ada mengoler orang ini. Kalau orang Jawa ada jam 4 sampai jam 6 itu beres kanan berataan sudah mandian turunan ke sawah dia itu ada. Kenapa? Jadi orang Banjar ajarnya kalau santai dibandingkan orang Cina, orang Jawa. Karena orang Jawa berkeyakinan kalau ada bekerja ada makan. Bedanya tawakal lah ini ya. Buktinya tadi baru pegawai makanan sudah rasa pernah makan ini baru. Dahulu jadi pintu kita sini kan maupun kalau besi taksi kuning itu. Jadi jadi perbandingan antara bos lawan supir baik sukanan kan jadi makan hati sudah. Minuman apa kopi teh kopi susu seorang jadi di rumah 2 kali bos baret ini belum pegawai besok kan sudah kan nasi pak hati ya makan hati itu ketinggian tawakal
nikmat kalau di dunia nih. Ada yang pusing, lambatnya kalau ada pusingnya, bila pergulit ada pusingnya. Orang Aceh Melayu rata-rata itu, Singapura ya, juga orang Melayu ya. Ada berita kalau tenang aja. Nah, ini baik adalah tinggal biar aja lagi nilai lah. Itu sama rasa tawakal kan. Karena harus rezeki itu disasar, kalau disasar. Dipanggil orang boleh ya. Karena kita sambil mikir karena kayak kalau formulanya nih tawakalnya jujurkah dalam cara kita nih yang wa ilaika anabtu, kepada engkau aku kembali. Jadi kalau kita tuh mengetahui kita nih mudiknya kemana, mudiknya ke Rahul semuanya, mudiknya ini kemana? Surga. Karena kita ini penghuni surga yang diusir gara-gara setan terusir ya Allah. Jadi kita harus berikan yang mana surga juga. Nah, kayak apa kita nak berikan ke surga ini, sedangkan iblis mencak-mencak. Iblis tuh kalibahan. Tahu lah biar bahak. Nabi Adam tuh kenapa jadi percaya lawan iblis? Kan apa yang di bakal akan namanya tetap ada menurut kalimatin tetap itu apa betapa itu kisahnya Allah Ta'ala itu bertanya dia Adam makanya kamu aku padahi la taqrabah hadhihi syajah lupa kan jadi orang lupa kenapa kamu jadi sampai lupa ulun kadang mengira ada makhluk engkau ya Allah berani bersumpah atas nama engkau wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Itu gara-garanya Adam itu jadi lupa perintah Allah tadi karena jadi iblis Adam udah berani bersumpah nah 1000 Quran ya kondan jadi iblis asalnya mau makan nyawa abadinya di sini. Nah itu gara-garanya Nabi Adam tak makan lawan dinisibin Hawa. Itu kada bujur lah Israeliat lah yang biasanya yang terlaju Hawa memakan hanya Adam. Jadi jar kisah nah hari pun kita mengenal lah. Jadi jar Hawa ini begitu di iblis langsung aja memakan buah budi tadi. Lalu kalau sampai lagi nih Jibril ini mana nih lalu kacak di sini jadi susu aja. kalau Nabi Adam dia memakannya berpikir jadi lambat pas sudah tertakut dari kacaknya di sini Jibril di sini yang bertakut aja. Kalau lagi yang bilang kan bertakut pula takut aja. Nah itu sekalinya sumbernya Israelia dusta. Jadi yang sebenarnya apa? Ya Allah Ta'ala apa? Fa'akala dua-duanya makan. Fa'akala minha wa badat kahuma sau'atu. Jadi berdua makan. Kenapa berdua makan percaya lawan iblis? Karena iblis bersumpah. Tapi segala sesuatu yang diambil tindakan oleh manusia harus bertanggung jawab. Maka ya Allah Ta'ala fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Allah berkata kepadanya. Qulna ihbitu minha jami'an. Jadi Nabi Adam itu turun ke bumi ini bukan diusir dari surga. Salah dia mendahan diusir. Bukan. Memang itu perintah Allah. Ihbitu minha jami'an. Kalian semuanya turun ke bumi. Semua turun ke bumi. Jadi kita jangan merasa berdosa gara-gara Adam hanya berdosa, kita berdosa juga. Nabi Musa itu pernah protes sama Nabi Adam. Gara-gara pian bahaya makan buah kuldi. Jangan hanya kada pian makan buah kuldi, kami bukan nanti surga, tidak sampai di surga, sampai di surga. Kalau dalam bumi ini, tapi jangan Nabi Adam itu nakai adalah takdir Allah. Jadi itu sudah terjadi itu boleh kita beralasan takdir. Maka bahkan ini kada sugih-sugihnya. Bahari kan terisi tanah pinggir jalan deh, makanya dia terisi tanah pinggir jalan ini sugihan kita bahaya. Nah itu namanya takdir makanya abah kada begitu juga lagi mau pertahanan. Jadi kita kadang-kadang mengenai protes-protes kita tawakal Allah kan itu juga kembalikan kepada. Kadang-kadang kita ini bilang aku tawakal kepada Allah, tapi kita masih ada penyesalannya. Ya Allah, kita ada turun tadi. Maka tambahannya dimantapkan tawakal.
Orang Banjar nih bang, gawi bangun nggak lambat, papasan jam 9 ini, mana sugih. Maka datang ya Pak Wili ke anak. Kepada kau bang balikan, namanya rezeki di tangan Allah. Buktinya ada orang lebih pengadar sugiha. Di pasar tuh ada episode program itu. Bukan toko kan seminggu aja teh. Hari Selasa bukan toko aja. Tapi sugi mana? Orangnya butuh huruf, pada bisa baca, yang nulis. Ini empat bujangan bertahan. Nah, ya aku mau sebentar kasih dia nggak bawa lah. Tapi sugi. Kenapa? Jadi bukan toko sekali seminggu aja. Burusnya. Jadi orang udah hari Selasa mau barang nanti deh. Kita hari Selasa mau bayar. Saya bayar kita jual bayarin, nanti bayarin. Orang bilangnya kita bayarin kalau mobil barang pulang. Jadi orang betul yuk menghadap. Jam 9 yang buka. Itu kan sampai jam 11 tutup. Jangan jam 9 sampai jam 3 siang masih bawa lagi. Jam 11 tutup. Apa kuncinya apa? Apakah gara-gara orang Banjar mau lain? Jadi jangan tuh usahakan kepada wabika khasam tuh. Nah ini ulang. Dan karena engkau aku bermusuhan. Siapa yang dimusuhi? Yang dimusuhi Allah itu kita marah. Makanya dia Nabi SAW pada pernah apa? Membenci orangnya, tapi membenci kerjaannya. Kenapa Abu Ubaidah Amir bin Jarrah waktu perang Badar membunuh abahnya? Maka para ulama Abu Ubaidah Amir bin Jarrah tidak membunuh ayahnya, tapi membunuh kekafirannya. Andai kata abahnya Islam, kata-kata yang karena abahnya menentang Rasulullah, abahnya melawan dengan kekafiran, maka dia bunuh. Dialah yang langsung berhadapan. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul bikin huru hara, bikin hoax, itu Sayyidina Umar geram, sahabat-sahabat lain geram, hendak membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Datang anak Sayyidina Abdullah beriman, ya Rasulullah, kalau dia memerintahkan untuk membunuh ayah saya, perintahkan saya, jangan yang lain. Kenapa ya Rasulullah? Kalau dia memerintahkan yang lain, kita mencangkal orang lain. Ulun terpandang dia membunuh ayah saya, tidak lagi memandang bahwa dia membunuh kemunafikannya. Oleh karena itu Rasulullah izinkan ulun yang membunuh ulun. Nah itu apa tuh? Itu kita khasam. Jadi sahabat Nabi sudah contohkan kepada kita. Gak ada pandang bulu. Kalau dalam Allah dan Rasul, perintah Allah dan Rasul. Makanya dia Nabi, hai Fatimah, tahu anna Fatimah binti Muhammadin sarakat wa qata'at. Jika Fatimah anaknya Muhammad itu mencuri, potong tangannya. Itu bisa khasam. Jadi adil kita dalam Islam. Orang Yahudi berjualan, datang Sayyidina Ali yang Sayyidina Parisaidah. Oh ya betul sih. Ada yang Yahudi aku lupa. Ada yang betul. Ya kita kadokan. Oh pengadilan yang hakimnya Abu Syuraih. Abu Syuraih itu orang paling adil dalam Qadhi atau hakim yang adil. Jadi dalam Abu Syuraih kan ada saksi karena dia mendakwa. Bila mendakwa harus ada saksi. Yang orang Yahudi cukup mengucapkan sumpah bahwa itu milik dia dan dia membeli. Adakah saksinya pian? Ada, siapa? Hasan. Jadi jarak Qadir Syekh tidak bisa jadi saksi anak dia. Jadi hak ini milik orang Yahudi. Jadi Yahudi bersumpah milik saya. Itu sudah selesai. Hak orang Yahudi. Malah orang Yahudi ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa Yahudi kau masuk Islam? Karena aku kagum. Aku orang Yahudi, bukan rakyat orang Islam. Zimmi itu artinya orang yang dapat perjanjian yang akan boleh datang kepada kita nih, orang Belanda isi paspor itu Zimmi namanya.
hak membeli dan sebagainya. Ini orang Yahudi ini zimmi. Sedangkan Sayyidina Ali Amirul Mukminin, maka kita presiden, badan pengawas ini malah dikalahkan saja. Dapat disuruh itulah keadilan Islam. Jadi logika kafir itu harus ada, kita merasa benci dengan orang kafir, ada rasa benci dengan orang-orang munafik, bukan orangnya, tapi perilakunya yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita melihat orang kafir, tidak melihat sosoknya itu musuh kita, selama dia tidak memusuhi kita. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Adil terhadap mereka. Tapi bila dia memusuhi kita, wajib kita lawan. Makanya kadang-kala dalam Islam ini dia itu dibuang. Karena suatu saat kita memerlukan, karena orang kafir itu bisa aja jual kayak itu tiba-tiba jadi musuh kita. Ya kawan-kawan kita Muslim di Bosnia, kami bertetangga hampir 20 tahun. Mulai kami masa kecil sampai kami dewasa, sampai kami masing-masing punya keluarga, punya anak. Malam-malam datang itu tetangga saya orang Serbia, dia bilang, maaf saudara, kita mulai besok tidak bersaudara lagi. Ini malam terakhir kita bersaudara. Besok kita akan bersaudara lagi. Bingung ada paham? Apa maksudnya? Besok ini menyerang rumah seorang, anak seorang dibunuhnya. Itu orang-orang toleransi itu harus kita memahami. Jadi toleransi itu artinya kita akan mengganggu orang beribadah, itu artinya toleransi. Bukan toleransi itu yang sembahyang oleh kita, bukan kita buka puasa di gerejanya, bukan. Itu hanya campur aduk. Lakum dinukum wajib itu toleransi. Kita macam-macam oleh aku. Ketika kami berhari raya, kita menyembelih sapi, jangan lupa menyembelih, tersah. Kita tentang menyembelih, balik kayaknya nggak apa. Ini berkrismis, jangan lupa ke gereja berkrismis. Jadi sudah boleh dari rumah, Pak, kami haus, silakan ke rumah. Boleh kita makan. Ini takut, ini kayak halal nih, ini aja sebelah masakan. Ini orang sebelumnya masalah paham berarti boleh. Tapi masalah agama nggak boleh. Dia akan campur aduk. Allahumma a'udzu bi'izzati. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dengan kemuliaan dan keagungan. Izzah. Izzah itu kemuliaan dan keagungan. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau. Antudillah. Engkau sesatkan aku. Karena sesat itu saudara-saudari itu adalah Allah semata-mata berhidayah. Wajadaka dhallan fahada. Apa dal di sini? Rasulullah bukannya sesat, hanya apa ada, tapi dal di situ bingung. Jadi dal itu dimulai, orang sesat itu dimulai dari kebingungan. Ya ada. Sesat itu mulai kebingungan dulu. Ketika bingung, ada yang membawai, padahal bawainya salah, kita kira bujur. Jadi sepintar-pintarnya orang, kalau dari dalam keadaan bingung itu gampang diagnosis. Gampang kita arahkan. Jadi hipnotis itu sebenarnya aja pengarah pengalihan fokus. Lalu membangun sebenarnya apa? Bahkan ingat kawan-kawan bahari kita tuh di estimate tracker lu paling ingat lagi kah? Lu ujung-ujung jadi track. Tapi ditelepon sudah sebelah sini. Jadi bila ada orang napak bahu pian itu, ini ada ilmunya udah kita nih, bahu pian tapak jiwa. Biar kita kalau tahu ini, kita jangan, yang penting jangan bingung dulu. Dia tak tahu tanya itu kita, wah ingat lagi kawan seorangnya. Oh iya lah, hanya raja kan tangan aku kan keringet juga, ini siapa kalah? Hanya bingung kan? Ada, kamu pada ingat kan? Ada, aku kan bawa nyawa. Pernah bawa nyawa orang kaya kamu ini kan dari kamu tahu lah levelnya apa? Oh, baliknya ini ada dari teknologis.
Jadi kita situ aja sadar aja kita tak sadar. Jadi itu bal sudah itu sesat. Makanya banyak bertanya Dokter Daud Amin itu kan sekitarnya lo kayak apa? Kok mau diberdayakan oleh siapa? Anjing siapa? Yang mengeluarkan duit banyak. Nah, duit nol, mau duit. Percaya sih dia. Jadi termasuk yang mana tuh kan buat mati. Kenapa bisa kayak gitu tuh? Maka balik ke diri kita. Jangan sekali-kali sombong dengan ilmu. Jangan sekali-kali sombong dengan gelar. Walaupun gelar itu penting, ya, seperti orang bertoko jual ya, toko buku, ada tulisannya, toko jual sembako. Atau mungkin orang cari sembako atau toko buku. Jadi kita apa pada tahu? Kita tujuannya kita tahu. Yang kayak di apa? Bukan untuk bangga-bangga, sebelum pada aja. Aman orang dokter, ujungnya MPD, jangan bertakon masalah politik, ya lain bidangnya. Jadi kesesatan itu siapa yang menjaga kita daripada kesesatan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi ini menekankan di sini sampai dengan kata "Bi'izzatika la ilaha illa anta", itu penekanan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang tidak Tuhan yang patut sembah kepada Engkau ya Allah, agar aku apa? Tersesat. Antal hayy, sungguhnya Engkau yang maha hidup yang tidak mati, sedangkan manusia dan jin itu mati. Apa artinya di sini? Artinya kita hanya berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan berharap lawan siapapun daripada makhluk-makhluk Allah, karena makhluk-makhluk Allah ini bisa mati. Yang maha hidup adalah Al-Hayyul Qayyum, la ilaha illallah. Kita lanjut. As-salisu an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma aidan qala hasbunallahu wa ni'mal wakeel qalaha Ibrahim alaihi salam حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري. وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. Sebagai penolong kita dan dia adalah sebaik-baiknya pelindung. Ucapan itu dikatakan oleh Ibrahim ketika beliau dilemparkan ke dalam api. Kata ini juga pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad ketika orang-orang berkata, sesungguhnya orang-orang telah berkumpul untuk memerangi kalian, maka takutlah mereka itu. Akan tetapi perkataan itu malah menambah keimanan mereka dan mereka berkata, yang diucapkan Nabi Ibrahim ketika beliau dilemparkan ke dalam api adalah hasbiyallah wa ni'mal wakeel. Allah itu sebagai penolong dan dia adalah sebaik-baiknya pelindung. Abdullah bin Abbas ini dapat gelar terjemahan Al-Quran. Apa arti terjemahan Al-Quran? Ahli tafsir. Karena waktu dia kecil, mungkin usia belasan masih lah, dia berapa
wasiat Nabi, Allahumma alimhu ta'wil. Allah ajarkan kepadanya ta'wil, artinya tafsir Al-Quran. Maka Abdullah bin Abbas menyatakan, setiap ayat dalam Al-Quran aku tahu apa yang turun, di mana turun, kepada siapa turun, dan kenapa turun. Andai kata orang alim luar biasa, andai kata ada orang mengetahui dari selain daripada yang aku ketahui, bisa aku kejar dengan unta, maka aku mendatangi. Ketawaduan Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi sini menjelaskan tentang ayat inna nas taqaddama alaikum masyaallah fazadahum imana, sudah kita jelaskan kemarin, Pak. Nah, maka yang kita ambil ucapannya. Jadi diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau disakiti, beliau mau dibakar, lalu dia mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka dia Allah Ta'ala qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka kami berkata kepada api, wahai api, jadilah dingin dan selamat bagi Ibrahim. Yang kajar Allah bardan aja, dingin aja, maka kedinginan itu Nabi Ibrahim. Tapi dingin yang menyelamatkan. Dan Nabi SAW juga diajari ketika ditakut-takuti oleh kafir Quraisy, oh kami akan habisi mereka. Itu sudah mereka udah lelah, kami akan habisi mereka. Lalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Qala bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashu. Jadi ketika sahabat mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, justru mereka punya semangat baru lagi. Jadi kadang-kadang kita ini berjuang, lalu ternyata hasil dari perjuangan kita itu mengecewakan. Kita bilang kecewa down kan jadinya. Nah itu saatnya kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Atau kita dikalahkan kayak Nabi Ibrahim dikalahkan. Sudah tahu udah Tuhannya, Tuhannya itu salah. Jadi kalau Nabi Ibrahim hanya menceraikan. Itu siapa yang memecahi kapal yang halus-halus itu? Ini yang melakukannya enggak orang itu jadi Nabi Ibrahim. Kamu ini harus kamu ini memang gawinya nih. Tahu hubungannya patung atau disembah apa lalu dikalahkan. Kami berisik ini karena kasihan jiwa. Kita bila membaca berita sini itu usah komentar banyak kali nantian. Cukup hasbunallah wa ni'mal wakil. Mudah-mudahan jangan sampai terulang-ulang lagi apa yang terjadi pada Habib Rizik. Habib Rizik itu Rafli itu si ahli hukum tata negara itu bingung. Jadi pelajaran dengan bersil Habib Rizik itu bagi kita bahwa kita ini kan bisa berdakwah menekan orang. Kalau jadi kata-kata itu semuanya bijakan itu berpuasa itu belajar mengaji segala macam. Urusan politik dengan orang politik. Kita punya itu. Tapi ketika beliau berhadapan, maka dicarinya penyakit sini tahu lah. Gampang kan? Dek, bagaimana kabar Babe lu? Alhamdulillah ayah sehat-sehat saja. Itu dijaganya 10 tahun tuntutannya. Nyamannya anak di benua kita nih, di negeri kita nih, anak menzalimi orang 10 tahun tuntutannya. Embah tuh saksi segala macam persidangan saya mengikuti. Enggak ada yang memberatkan Habib Rizik. Akhirnya 4 tahun. Bayangkan sama orang narkoba, sama orang korupsi yang miliaran ratusan juta korupsi di negara ini 4 tahun juga. 4 tahun bilang beritakan. Kalau narkoba 4 tahun, saya jungkit ini dapatnya polisi 4 tahun enggak. Masa kayak sini. Gue mengucap alhamdulillah aja, alhamdulillah sehat. Apalagi pian melihat WA, wah ini nanti pemerintah kirim.
hukuman kiat tadi sampai 10 tahun. Makanya aku lelah aku di WA betul. Apalagi aku bertanggung jawab sebagai WA penyuluh agama sekalsal ini. Orang repot betul. Tolong janganlah hapuskan, jangan dikirim kayak ini. Malah dibantah-bantah dilawan-lawan. Masalahnya kalau kita jadi admin WA, ada kawan kita itu buat kita nih jangan nyaman di penjara. Yang beban koruptor si Ahok penjaranya di situ nyaman kanan itu termasuk dari penjara terenak sedunia. Negara penjara paling mewah sedunia di antaranya itu yang Ahok berkana di Brimob gitu kan. Di Kambil Brimob. Jadi kalau pejabat nyaman penjara bagi-bagi duit senang-senang kasihan lah pencuri narkoba ini guring di atas WC selnya segini untuk 7 orang di sisi berapa 37 banyak kaget ini guringnya ini kadang-kadang pikir gara-gara. Tapi maksud saya tian-tian orang-orang ahli agama, orang-orang Quran dan sebagainya, selim selamatkan diri kalian. Janganlah mempertempat urusan politik-politik ini. Kenapa? Kasihan. Ada politik kasihan. Padahal sini itu orang alim, rajin menemukan itu hukum Indonesia ini apa sih? S2 sini tentang Pancasila. Itu orang gampang menggali sidin, soalnya sidin langsung berkata. Makanya guru-guru kita, ulama-ulama kita biasanya zaman tadi itu bagus. Mereka kalau ada kegiatan nggak mau pakai sepatu aja nggak mau, dia pakai sepatu, nggak boleh di kamera. Kenapa? Karena kalau dari kamera ya jadi bukti mereka. Nabi Saleh juga pernah mengingatkan seperti itu. Ustaz, kalau ada orang mau depan di jalan itu terus jalan-jalan nanti lempar aja tuh berarti sudah dibacakan sini nanti batu tombak kalian ini kita sebelum jadi kalau kita mau ada yang soalnya bacakan jadikan batu bukan kita ini aja malam kita hasbunallah nama wakil hasbunallah nama wakil jadi kalau kita sedih melihat ada ulama yang fitnah dan sebagainya hasbunallah karena jangan tadi kalau mau ini berpikir layapan menjawab pakar layapan sudah serahkan kepada Allah Subhanahu jadi itu bagian dari tawakal bukan kita lemah ada tapi itu adalah usaha kita bagian daripada tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala Subhanallah ini jarang orang baca jarang mana dari lahir tadi jadi kan عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير رواه مسلم قيل معناه متوكلون وقيل قلوبهم رقيقة Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang jelas yang masuk ke dalam surga adalah para kaum yang hatinya seperti hati burung yang bertawakal kepada Allah. Burung ini diterjemahkan hati burung itu seperti orang bertawakal. Karena ada hadis lain bahwa Rasulullah bersabda, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, larazaqakumullahu katayri taghdu khimasan wa taruhu khimasan wa taghdu khimasan wa taruhu bitana." Jadi jar Nabi, kalau andai kata kalian itu benar-benar bertawakal kepada Allah, maka kalian seperti burung. Pagi-pagi terbang lapar perut, tapi kalau sore udah kenyang.
Nah, maka disinilah dapat kita memahami bahwa tawakalnya orang Banjar lah belum bujur tawakal. Jadi bujur-bujur tawakalnya orang Banjar itu harus kayak orang Jawa, sesubuhan sebelum subuh, berzikir, ini di rumah memasak makanan yang sehat, anak-anak berkah, hanya turun begawi. Jangan Bandung turun begawi kan. Jam 9 aja buka toko. Aku ada misi, mamanya itu ada misi sepupu sugi. Barang masya Allah no. Ya, bagaimana hanya jurus itu jarang suginya. Karena orang rata-rata di pasar itu buka jam 9, sini buka jam 8, jam 7 ada, jam 8. Kenapa bersungsung sini? Kenapa jadi bersungsung? Karena orang hulu sungai bertukar kan ke Banjarnya, tukar baju di sini dijual pakaian dunia. Kalau buka sungsung tuh, kalau orang langsung kalau ke toko sini bertukar jam 9 ke Pala 6, kalau sudah dititipkan ke bis ke hulu sungai atau ke taksi hulu sungai barang-barang tadi. Jadi kan paling lambat kan jam 1 jam 2 sudah sampai dah di tujuan. Kalau jam 9 taksi ini keadaan lagi sudah pulakan. Oh, situ aja dong strateginya. Masya Allah ada jenis itu. Banyak luar biasa. Kenapa? Tak sungsung aja turun. Jadi dikasih tapi iya tadi menurut orang Jawa kok. Tapi jangan ditinggal tawakalnya Banjar. Karena kita biar menuruti orang Jawa, tawakalnya orang Banjar biar tinggal, ya stres. Makanya juga sudah begawi bucang kerok ya ada sugi-sugi dua aja. Nah, kenapa? Tawakalnya kurang. Jadi ada kawan dari zaman tabligh ini kan mereka itu kan berjajar kemana-mana tuh. Jadi dari sini kami tetamu di Sarawak rumah ada rumah lagi kardus singin guring ini dalam kardus. Sekali diteliti di perkebunan Sarawak itu, perkebunan sawit banyak sana. Sekali ditakuni orang Jawa. Jadi jawabannya kan guring aja tipian. Saya mas kalau pulang ke kampung saya nggak makan. Nah itu salahnya dia. Dia kada bertawakal. Kami pengalaman abah itu tuh kami lawas ganti maka mencari di maka boleh ke Banjar kalau yang suginya. Orang rata-rata datang di Makkah boleh berkahnya sugih. Kalau orang kami sih kok ada suginya. Sampai ada di antara keluarga kami itu boleh membawa sekilo emas, ya ada sugi juga. Jadi jangan problemnya harus hobi tidak. Kadang kalau negeri juga, kalau negeri lagi sini ke Malaysia, pada 10 tahun berarti kada sugi juga. Jadi pas tidin boleh, sempat tidin boleh, jadi jarang apa boleh tinggi ya, kasih anak bini ya, tinggalkan terus. Ya aku jarang mau sih macam boleh sih. Alhamdulillah begitu sidin boleh, anak sidin bolehnya ada balaki, yang laki mengganti kakak-kakak anak sidin ganti rezeki alhamdulillah santai main orang masjid orang juga dia mantap itu pulang kawas ya jamaah aja wajar jadi kita apa paman Malaysia di sini nyaman di sini juga tenang. Nah, jadi tadi tawakalnya orang Banjar lah jangan berlebihan harus disanding dengan kerjanya orang Jawa atau kerjanya orang Cina. Kalau orang Cina itu kerjanya cerdas. Jadi kerja keras, kerja cerdas, jangan lupa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita kecewa dengan segala usaha segala macam, ya maulah skripsi betul soalnya namanya apa? Yang kecewa. Kalau skripsi itu namanya kecewa atau nilainya. Kalau komplaut kan bagus ya. Kalau jelek apa? Ulang lagi rapat berat lah apa atau dia hancur namanya skripsinya ulang lagi ulang ya
Saya berceramah di Neko Polda berjalan. Kami bersalaman pas balik rumah lagi. Apa coba juga kita langsung aja hati. Ya terus saya ke bawah. Tapi ini jarang. Orang ngomong benar lagi. Mudah-mudahan dia bisa ya kan yang ingat sebelum hari mau main orang daripada bohong ke sininya. Jadi saya menyampaikan diri saya paling berat kita itu kita gurunya paling berat melihat anak murid kita gagal. Sebagaimana kita bahagia ketika murid kita sukses. Yang paling berat itu gagal. Gagalnya apa? Alhamdulillah dia bilang dia setelah berjalan saya pada lagi. Ya yang pertanyaan selesai. Jangan yang itu aja sama murid bisa tegarang-garang di jalan itu. Apa nih kada penahanan kalau murid itu ada yang perilakunya macam-macam. Nah, pernah saya ceritakan mau keadaannya lah. Bawa pasar 2 kali cuma bisa jangan melihat. Kira-kira yang mau saya lihat. Saya nggak ada. Murid bekas biar sayang gimana batu hilang ya sekolah mana kan waktu tamu wah kita kan rindu ya lah apa nih keganangan ya senaknya menyapa ada pantas kan guru menyapa dulu kan soalnya mau paling aja itu biasa itu Ustaz. Yang memberat itu kalau yang tadi jadi itu tanya nyamannya sudah jadi bicara kalau masuk penjara jadi dia lawan lain keluar masuk keluar gitu. Keluar masuk jangan aja Allahumma la ilaha illa anta Allahumma rabbana illa anta nasrata wa nasrata wa innaka la tukhlifu al-mi'ad radina billahi rabban wa bil islam dinan wa muhammadin nabiyyan wa rasulan Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa bika khasamna اللهم إنا نعوذ بعزتك التي لا إله إلا أنت أن تضلنا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.